Setiap orang mempunyai peluang untuk menderita COVID-19. Jadi baik itu orang tua, anak-anak, bayi, ibu hamil. Khususnya buat orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, dan lain-lain. Kalau yang bisa terinfeksi ataupun terkena COVID-19 ini semua orang, khususnya orang-orang yang sudah lanjut usia, karena rentan, karena daya tubuhnya, imunnya itu tidak setinggi, tidak sekuat yang anak-anak muda ataupun yang umur-umur di bawah 40 tahun. Penularannya itu bisa terjadi pada orang yang sebelumnya sudah mempunyai penyakit, terus orang yang sudah rentan umurnya, kemudian anak-anak juga bisa terkena loh. Dulu waktu awal-awal ramainya COVID ini, bahkan ada di berita itu bayi umur 2 tahun pun juga terserang COVID. Saya mendengar berita bahwa ada balita berusia 2 tahun harus dijemput oleh pihak rumah sakit untuk dilakukan isolasi karena dia terkontaminasi virus COVID dari ibunya. Jadi nggak hanya orang-orang tua ataupun yang punya penyakit, tapi bahkan anak bayi pun juga bisa terkena virus tersebut. Terutama orang-orang usia tua sih, usia di atas 60 tahun ke atas itu rentan sekali terkena virus. Penularan COVID-19 ini adalah lewat droplet yang keluar pada saat si penderita itu batuk ataupun bersin. Bisa jadi dari benda-benda mati seperti kursi, pintu, handphone yang kita gunakan sehari-hari yang terkontaminasi virus dari orang yang pernah menggunakan benda-benda tersebut. Dia memegang mulut dan hidungnya tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu adanya kontak jarak dekat dengan si penderita COVID. Yang terjadi dari air liur, kemudian apabila kita berjabat tangan itu membawa kuman, terus kemudian bersin-bersin atau flu juga bisa. Penularannya ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kurang lebih sama seperti flu, melalui batuk gitu kan, batuk, terus bersin-bersin, pilek, bahkan juga melalui kontak fisik. Kontak fisik ini yang ditakutkan adalah ketika bersin itu tangannya terkena cipratan air liur ataupun dahaknya, itu kita nggak sengaja kita memegang orang, kita bersalaman ataupun memegang benda-benda lain. Jadi yang paling berbahaya adalah melalui kontak fisik. Itu salah satu media yang menjadi penularan COVID-19. Dan kebanyakan sih tertular dari kontak langsung dan juga air liur seperti dari bersin atau batuk dari orang yang positif COVID-19. Pencegahan COVID-19 adalah dengan kita melakukan pembatasan sosial atau social distancing. Himbauan dari pemerintah juga social distancing. Jadi jaga jarak. Bukan berarti kita harus memutus silaturahim atau enggak, tapi kita adalah antisipasi supaya sama-sama lah, kita sama-sama menjaga satu sama lain. Jadi itu tadi himbauan yang paling utama dari pemerintah. Kalau stay at home ya mungkin itu banyak yang kurang setuju lah, karena ya harus bekerja dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan etika ketika kita batuk atau bersin dengan cara kita menutup mulut kita dengan siku kita ataupun dengan tisu. Setelah itu tisunya kita buang ke tempat sampah biar tidak menular ke orang lain. Pertama, kita harus menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, dan juga keseharian kita dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya adalah ketika kita merasakan untuk badan kita kurang sehat atau apa, kita segera melakukan karantina mandiri. Nah, yang penting lagi adalah selalu menjaga kebersihan dengan cara sering kita mencuci tangan dengan sabun dan dengan air, sebaiknya dengan air yang langsung mengalir ataupun dengan hand sanitizer.
Terus setelah itu hindari memegang wajah, terutama area mata, hidung dan juga mulut. Kemudian sering membersihkan perabotan di rumah, terutama yang sering kita pegang seperti handphone, laptop, meja, handle pintu dan lain sebagainya. Selain itu, ketika kita keluar rumah juga kita menggunakan masker untuk alat pelindung. Entah itu yang orang yang sedang sakit, terutama orang yang sedang sakit. Meskipun orang yang tidak sakit pun juga bisa menggunakan masker, karena yang ditakutkan adalah kita tidak tahu siapa saja yang terkena gejala virus corona itu. Dimana masker ini kan melindungi sistem pernafasan kita dari virus secara tidak langsung. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak. Jangan lupa juga jaga kesehatan.